Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Rizky Fauzi, dengan NPM 1009011818187. Izin, mohon izin untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Insentif dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Cafe Kinokimi Bandung. Yang ke-1 adalah latar belakang sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Apapun bidang usaha yang dijalankan perusahaan, Cafe Kinokimi merupakan perusahaan yang berjalan di bidang F&B. Di Cafe Kinokimi tentu tidak semua kinerja karyawan memiliki tingkat kualitas yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan pemberian insentif dan motivasi terhadap karyawan adalah agar semakin meningkatkan kinerja karyawan, di mana karyawan akan berusaha dan semangat dengan dorongan motivasi untuk memperoleh insentif yang telah dijanjikan perusahaan. Insentif dan motivasi sangat berkesinambungan dan sangat penting bagi karyawan agar menghasilkan hal positif bagi perusahaan guna mencapai tujuan. Begitu juga ada rumusan masalah. Yang satu, seberapa besar pengaruh insentif kerja terhadap kinerja karyawan Cafe Kinokimi Bandung. Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Cafe Kinokimi Bandung. Begitu juga ada tujuan penelitian, ada dua. Yang satu untuk menjelaskan dan menganalisis tentang besarnya pengaruh insentif kerja terhadap kinerja karyawan Cafe Kinokimi Bandung. Untuk yang kedua ada untuk menjelaskan dan menganalisis tentang besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Cafe Kinokimi Bandung. Begitu juga ada kegunaan penelitian. Yang satu ada kegunaan teoritis dan yang kedua ada kegunaan praktis. Yang kedua ada tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Tinjauan pustaka ada insentif kerja, isinya ada pengertian insentif kerja, dan jenis pemberian insentif, faktor-faktor yang mempengaruhi insentif kerja, dan indikator-indikator insentif kerja. Itu juga ada motivasi kerja, ada pengertian motivasi kerja, jenis motivasi kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, dan indikator-indikator motivasi kerja. Ada juga kinerja karyawan, pengertian kinerja karyawan, faktor-faktor kinerja karyawan, dan indikator-indikator kinerja karyawan, dan tujuan dan manfaat penilaian kinerja karyawan. Untuk kerangka pemikirannya ada insentif kerja sebagai X1, motivasi kerja sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai Y. Hipotesis 1 ada insentif kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis 2 ada motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Slide selanjutnya ada metode penelitian. Objek dan metode penelitian ada dua, objek penelitian dan metode penelitian. Ada definisi dan pengukuran variabel, definisi variabel penelitian, dan pengukuran variabel penelitian. Sumber dan teknik pengumpulan data, ada sumber pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Ada populasi dan sampel, pengujian instrumen penelitian, ada uji validitas dan reliabilitas, terus ada rancangan penguji hipotesis, ada tiga. Yang satu metode suksesif interval, itu MSI. Kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari tiga, ada uji normalitas, multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada analisis regresi berganda. Untuk pengujian hipotesisnya ada uji F, ada uji T, dan koefisien determinasi. Slide selanjutnya, hasil dan pembahasan. Insentif kerja, total skor pada variabel insentif kerja sebesar 1.664. Maka penilaian untuk variabel insentif kerja secara keseluruhan berdasarkan garis kontinum berada pada kriteria baik. Untuk motivasi kerja, total skor pada variabel sebesar 1.124. Maka penilaian untuk variabel motivasi kerja berdasarkan garis kontinum ada pada kriteria baik. Untuk kinerja karyawan, total skor pada variabel sebesar 1.245, maka penilaian untuk variabel kinerja karyawan secara keseluruhan berdasarkan garis kontinum berada pada kriteria baik. Slide selanjutnya ada hasil uji validitas. Hasil uji validitas insentif kerja
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil dari corrected item total correlation menunjukkan nilai di atas 0,355. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan variabel insentif kerja adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Ada juga hasil uji validitas motivasi kerja. Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa hasil dari corrected item total correlation menunjukkan nilai di atas 0,355. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan dari variabel motivasi kerja adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Slide selanjutnya, ada hasil uji validitas untuk kinerja karyawan. Berdasarkan tabel di samping, dapat diketahui bahwa hasil corrected item total correlation-nya menunjukkan nilai di atas 0,355. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan variabel kinerja karyawan adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Slide selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Crouch Batch Alpha atas variabel insentif kerja sebesar 0,962, motivasi kerja sebesar 0,899, dan kinerja karyawan sebesar 0,905. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable, karenanya mempunyai nilai Crown Batch Alpha lebih dari 0,660. Hasil uji asumsi klasik, hasil uji normalitas pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai asumsi to tailored sebesar 0,76 yang disebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada hasil uji multikolonierietas. Berdasarkan pada tabel di samping, menunjukkan bahwa nilai toleran insentif kerja dan motivasi kerja sebesar 0,664, sedangkan untuk nilai VIF pada variabel insentif kerja dan motivasi kerja sebesar 1,506. Dapat dikatakan bahwa nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antar variabel bebas dalam penelitian ini, sehingga dapat dikatakan uji multikolonialitas terpenuhi. Untuk slide selanjutnya ada hasil uji heterokedastisitas. Berdasarkan pada gambar grafik scatter plot di samping menunjukkan bahwa data tersebar nilai 0 pada sumbu Y atau di bawah nilai 0 pada sumbu U, dan tidak terdapat suatu pola yang jelas atau tidak menentu pada penyebaran data tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga dapat dikatakan uji heterokedastisitas terpenuhi. Slide selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi berganda pada tabel koefisien berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 1,851, artinya tanpa ada insentif kerja dan motivasi kerja, maka kinerja karyawan memiliki nilai sebesar 1,851. Untuk nilai koefisien regresi insentif kerja sebagai X1 sebesar 0,701, menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada insentif kerja X1, maka kinerja karyawan Y meningkat sebesar 0,701. Nilai koefisien regresi motivasi kerja X2 sebesar 0,381, menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada motivasi kerja X2, maka kinerja karyawan Y meningkat sebesar 0,381. Ada hasil uji F sebagai tabel ANOVA. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 12.913 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau 0,05. Maka pengujian hipotesis adalah HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara insentif kerja dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Untuk hasil uji T, pengaruh insentif kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan pada tabel di atas
menunjukkan bahwa variabel insentif kerja mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau 0,05. Maka pengujian hipotesis adalah HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara insentif kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Untuk yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,013. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau 0,05. Maka pengujian hipotesis adalah HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hasil uji koefisien determinasi dalam tabel model summary. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,48480, yang artinya 48%. Artinya sebesar pengaruh variabel insentif kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 48%, dan sisanya 52% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan data yang telah diteliti, terdapat pengaruh signifikan terhadap insentif kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Untuk yang kedua, berdasarkan data yang telah diteliti, terdapat pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Untuk saran, diharapkan penelitian ini mampu memberikan hasil yang berkualitas untuk penelitian selanjutnya. Yang satu, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih teliti dalam melakukan penelitian dan menambah variabel lain di luar insentif dan motivasi kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik lagi. Yang kedua, kemudian untuk peneliti selanjutnya juga dapat diharapkan dalam melakukan pengamatan menggunakan objek yang lebih luas sehingga lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan. Untuk yang ketiga, untuk karyawan dan staf agar lebih meningkatkan kinerjanya agar mencapai target sehingga perusahaan akan lebih maju dan akan lebih banyak lagi insentif dan motivasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, baik itu materi atau non materi. Sekian untuk presentasi penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.